teman-teman, kembali bertemu dalam acara serial pengajaran Bapak-Bapak Gereja atau Patristic Study. Perkenalkan, nama saya Cecilina Gule. Saya mahasiswi dari STT Soteria Purwokerto semester 8. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi salah satu serial Patristic Study atau pengajaran Bapak-Bapak Gereja. Kemarin kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh Pak Hendy yang diambil dari liturgi, dan Gregory the Great tentang pelayanan pastoral yang disampaikan oleh Ibu Shelin. Hari ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang kitab Didache, supaya kitab Didache ini bisa berguna bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus maupun orang-orang yang mau belajar kedalaman kebijaksanaan yang diajarkan oleh para murid Yesus. Apa itu kitab Didache? Mungkin sebagian kita sangat asing dengan kitab ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu kitab Didache. Selamat menonton. Didache yang diartikan dalam bahasa Yunani Didache. Jika diterjemahkan dalam bahasa Latin, Doctrina Apostolorum, dan dalam bahasa Inggrisnya teaching atau pengajaran. Oleh karena itu, kitab Didache adalah pengajaran para rasul yang merupakan saksi mata dari pengajaran Yesus selama di bumi. Topik yang saya akan bahas adalah jalan kehidupan dan kematian menurut kitab Didache pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Nanti saya akan menjelaskan apa itu jalan kematian dan apa itu jalan kehidupan yang ditinjau menurut kitab Didache. Pentingnya pengajaran ini karena semua orang berupaya melakukan perbuatan baik sesuai dengan hati nuraninya berdasarkan eksistensi atau keberadaan manusia seutuhnya, dengan menjalankan kegiatan-kegiatan agamawi yang semua bersifat secara moralitas. Hal ini merupakan salah satu pola pikir kuno yang menganggap moralitas sebagai tujuan utama manusia untuk memperoleh keselamatan. Namun dalam kitab Didache, khususnya yang merupakan kumpulan tulisan Kristen generasi kedua yang dikenal sebagai Bapak Apostolik, mereka ini adalah orang-orang yang muridnya dekat dengan para rasul. Contohnya Clemens, ada 2 surat Clemens, yakni 1 dan 2 Clemens yang ditulis oleh muridnya Rasul Paulus. Contohnya lagi, surat Ignatius yang ditulis oleh salah seorang anak kecil yang diberkati Yesus pada waktu Yesus masih hidup dan sebagai pengganti ketiga sesudah Petrus memimpin di Antioquia. Mereka inilah disebut Bapak-Bapak Rasulia, artinya orang-orang yang mau mendengar pengajaran para rasul dan mendapat pengajaran dari mereka. Dan mereka inilah yang menjaga, memelihara pengajaran dari para rasul. Pada tahun 1873 yang bernama Philotheos Prienios menemukan kembali Didache di Metropolitan Yunani Ortodoks di Nikomedia yang hilang selama berabad-abad. Pengajaran ini menyatakan bahwa orang percaya bukan hanya menerima keselamatan secara cuma-cuma, tetapi harus dimanifestasikan atau diwujud nyatakan melalui perbuatan baik. Moralitas ini bukan secara umum seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli atau para filsuf, melainkan moralitas yang tidak dipisahkan dari doktrin atau pengajaran yang lurus dan tradisi-tradisi gereja yang diajarkan. Mengapa kitab Didache ini sangat penting? Dan mengapa harus kitab Didache? Tentunya saudara dan Bapak Ibu perlu bertanya. Jonathan memberikan argumennya. Ia berkata bahwa ajaran atau tulisan-tulisan dalam kitab Didache ini merupakan doktrin atau ajaran langsung dari Yesus sendiri melalui ke-12 rasul dengan tujuan untuk memberikan katekese kepada orang-orang yang baru bertobat sebelum pembaptisan, yakni kepada orang-orang Yahudi. Dan mengapa harus kitab Didache? Sebab kitab Didache jarang diketahui, jarang dibahas, dan jarang diajarkan di dalam gereja maupun dalam masyarakat. Bahkan kita aja ya, orang Kristen tidak paham dengan kitab ini. Dengan demikian, saya akan memaparkan
kembali pentingnya pengajaran dari kitab Didache ini, sehingga pengajaran ini tidak terlupakan begitu saja dan dapat digunakan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan dari jalan kehidupan dan kematian, tapi ditinjau dari 2 pasal ini, yakni jalan kehidupan. Poin yang pertama adalah kasih. Ada 2 jalan di dalam dunia ini, 1 kehidupan dan 1 kematian. Begitu pula di dalam kitab Didache, yakni 1 kehidupan dan 1 kematian. Barnabas menggambarkannya sebagai jalan terang dan jalan kegelapan. Namun, jalan kehidupan diawali dengan perintah dasar. Kasihilah Tuhan penciptamu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan segala sesuatu yang tidak kamu inginkan dilakukan kepadamu sama, atau dalam bahasa Yunaninya kai, janganlah melakukannya terhadap sesamamu. Didache pasal 1 ayat yang kedua. Dan berpuasa bagi mereka yang menganiaya kamu. Teks ini menceritakan di mana Yesus yang berbicara kepada para rasul setelah kebangkitannya, ketika Yesus menemukan mereka sedang berpuasa dan berkabung untuknya. Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak berpuasa untuknya, tetapi untuk saudara-saudara mereka, yakni orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang yang menyelipkan Yesus sendiri. Peristiwa ini dibangun atas dasar kasih. Kurt berpendapat bahwa kedua perintah ini adalah rangkuman dari semua perintah yang akan menuju kepada pencapaian kehidupan. Bar juga berkata begini, janganlah jalan yang menuntut pada kehidupan melibatkan perintah Allah, terutama untuk mengasihi Allah dan sesama. Dari manakah perintah dasar ini? Tentunya kita bertanya. Perintah ini berasal dari perkataan Yesus sendiri, agar manusia bisa mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dalam Markus pasal 12 ayat 30-31, Matius 22 ayat 39 sampai dengan 39, atau Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Dalam mengasihi Allah dan manusia diperhadapkan dengan berbagai problema atau masalah, seperti perintah untuk mengasihi musuh dalam pasal 1 yang ketiga. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, dan berikan pipi kirimu, sehingga kamu menjadi sempurna. Taket telah meneliti teks Didache pasal 1 yang ayatnya keempat, bahwa Didache mengungkapkan kedekatan yang dekat dengan versi Lukas. Perkataan Matius menentukan pipi kanan dengan menggunakan didonai rapisma atau give a strike. Perintah ini berasal dari mulut Yesus ketika ia berkhotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Bar juga mengatakan bahwa teks ini berasal dari khotbah-khotbah Yesus. Perintah untuk mengasihi yang lain lebih dari diri sendiri. Didache pasal 2 ayat yang ke-7. Kurt berpendapat bahwa teks ini bukan hanya berbicara mengasihi sesama seperti diri sendiri, tetapi lebih dari itu, mengasihi sesama lebih dari diri kita sendiri. Jika diperintahkan demikian untuk mengasihi musuh, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, mengasihi sesama kita lebih dari diri kita. Apakah ada hasil ketika seseorang melakukan perbuatan kasih? Tentunya kita bertanya. Clayton memberikan sebuah argumen bahwa buah dari mengasihi musuh adalah tidak memiliki musuh atau ukete ekron. Jadi, jika Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mau memiliki musuh di bumi ini, maka kasihilah orang itu. Oleh karena itu, kamu bisa berdamai dengan dirimu dan juga terhadap orang yang memusuhimu. Karena kasih terhadap sesama kita merupakan manifestasi kasih kita terhadap Tuhan, dan hanya perbuatan kasihlah yang dapat mempererat dan memperbaiki hubungan yang jauh, baik hubungan kita dengan Allah maupun terhadap sesama kita. Setelah diberikan perintah dasar untuk mengasihi Allah dan sesama, seterusnya diberikan perintah larangan. Larangan yang untuk tidak membunuh dan tidak melakukan perzinahan dalam Keluaran 20 ayat 13 sampai 14.
Ulangan 5 ayat 17 sampai 18, Markus 10 ayat 19. Jangan membunuh anak yang baru lahir, jangan melakukan seksual yang tidak wajar, tidak boleh mencuri. Hal ini mengikuti dasar kita. Lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, Ulangan 5 ayat 19. Melarang penggunaan sihir, peracunan, serta aborsi dalam Didache pasal 2 ayat yang kedua. Dalam hal aborsi, Kurber mengatakan bahwa aborsi ditolak karena dari mulanya orang-orang Kristen mengikuti perjanjian lama dan tradisi orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa semua perbuatan daging telah dilarang sejak dalam perjanjian lama. Perintah untuk tidak melakukan keinginan daging seperti yang tertulis di dalam Didache pasal 2 ayat yang kedua telah dibuktikan juga di dalam perjanjian baru dan di dalam perjanjian lama. Selain itu, perintah untuk mengendalikan lidah, karena lidah atau gar yang tidak bisa dikendalikan adalah jerat kematian dalam pasal 5 ayat keempat. Nah, jika lidah kita yang sebetulnya digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang baik, tetapi karena kita tidak mengendalikannya dengan baik, ia pun bisa membawa kita kepada jerat kematian. Melalui lidah bisa menyakiti orang lain. Melalui lidah kita bisa memberkati orang lain dengan kata-kata yang baik dan sopan santun. Jadi kita perlu bijak dalam mengendalikan lidah agar organ tubuh yang Tuhan berikan kepada kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Larangan tentang ketamakan, tidak merampok, tidak munafik, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Di samping itu, tidak ada niat jahat terhadap sesama dalam pasal 2 ayat ke-6. Robert telah menyelidiki teks Didache. Ia menemukan beberapa perilaku yang aneh terhadap kita orang Kristen ini, seperti perilaku yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini menjelaskan bahwa organ tubuh manusia yang tidak bisa dikendalikan dengan baik akan membawa seseorang kepada dosa dan kepada jalan kematian. Begitu pula di dalam Didache pasal 3 ayat yang pertama mengatakan, "Anakku, menjauhlah dari semua kejahatan dan dari semua yang menyerupainya." Ayat ini berbicara hubungan antara guru dan murid yang disampaikan atau yang dapat dipahami secara umum atau universal dalam ragam para rasul. Guru berperan aktif sebagai ayah dan muridnya adalah anaknya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap larangan mencerminkan tulisan suci. Bahkan Aaron setuju bahwa istilah Injil yang digunakan oleh Didache Evangelion atau Injil yang berfokus pada kabar baik tentang Allah yang diberitakan melalui Yesus Kristus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap larangan yang tertulis di dalam kitab Didache merupakan tulisan suci yang menuntun seseorang kepada Allah melalui kehidupan Yesus Kristus selama di bumi. Jadi, jalan kehidupan mengarah kepada yang tidak fana, tetapi bagi mereka yang melarang hal-hal bertentangan dengan hukum kasih Allah akan mengarah kepada kehancuran yang abadi. Butler berpendapat bahwa ada 7 daftar dosa yang kebanyakan berasal dari kebiasaan berpikir kita, sebagaimana tertulis dalam kitab Didache pasal 3 ayat yang kedua, memberikan tulisan suci agar kita tidak cepat gusar atau marah, karena demikian mengantar kita kepada pembunuhan. Hindari diri dari rasa iri, karena hal ini semua membuka jalan bagi diri sendiri untuk menyebabkan pembunuhan. Salomo yang dalam Alkitab memberikan alasannya, karena orang yang cepat gusar atau cepat marah menimbulkan pertengkaran dan melakukan banyak pelanggaran, Amsal 29:22, serta murka yang menyebabkan pembunuhan dalam pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ini menunjukkan bahwa keinginan daging yang membunuh adalah amarah. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah sampai kita memelihara sifat amarah yang seringkali timbul dalam pikiran kita, dalam kebiasaan berpikir kita. Karena sekarang ini kita melihat bahwa banyak peristiwa yang terjadi di mana-mana disebabkan karena kurangnya mengontrol diri dalam hal amarah.
sehingga mengakibatkan pembunuhan. Menurut Otto Piper, iman adalah sebagai alat bagi orang percaya untuk melakukan pekerjaan Kristus sehingga menghasilkan sesuatu yang nyata. Iman ini harus dinyatakan melalui perbuatan, salah satunya tidak melakukan perbuatan seksual. Teks yang tertulis di dalam kitab Idahe pasal 3 ayat yang ketiga menjelaskan bagaimana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalankan kehidupan, seperti keinginan nafsu, tidak berkata-kata kotor, dan bermata jala, karena rupa-rupa perzinahan berasal dari nafsu. Dan diteruskan dengan ayat keempat mengatakan, jangan menyembah berhala, peramal, jampi, perdukunan, karena ini melahirkan pemujaan berhala. Ayat kelima berkata, anakku, janganlah kamu berdusta, karena dusta membawa kepada pencurian, dan janganlah kamu menjadi pecinta harta dan kehormatan yang sementara, karena pencurian muncul dari ketamakan. Peringatan untuk tidak menggerutu, tidak rakus atau berpikir jahat, karena awal dari penghujatan berasal dari ketiga moral ini, dalam pasal 3 ayat ke-6. Semua larangan yang tertulis dalam kitab Idahe ini menuntun kita kepada kekekalan dengan berjalan dalam kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Dalam Idahe pasal 1 ayat ke-6 berbunyi, biarlah persembahanmu membawa harum, atau Clayton berkata, biarkanlah pemberianmu itu berpeluh. Arti berpeluh bisa diartikan sebagai berkeringat di tangan sampai Anda mengetahui pemberianmu itu tertuju kepada siapa. Persembahan yang harum yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di sini kita diajak untuk bijak dalam hal materi, karena seringkali kita hanya peduli terhadap orang-orang yang selevel dengan kita, atau hanya peduli terhadap orang-orang yang seharusnya tidak membutuhkan. Tetapi di sini, jika kita mau persembahan kita harum di hadapan Allah, seharusnya kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan, atau mereka yang berkekurangan. Maka itulah persembahan yang harum. Bukan hanya itu saja, melainkan kita harus memiliki karakter yang hidup di dalam kasih, seperti tidak menyimpan kesalahan, dalam pasal 2 ayat ketiga, berkata-kata sesuai dengan perbuatan, tidak sombong, tidak bergaul dengan orang-orang yang sombong, tetapi sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang baik dan rendah hati, dalam Idahe pasal 3 ayat ke-9. Bersikap murah hati, karena kenapa? Karena orang yang bermurah hati akan mewariskan atau mewarisi bumi, dalam pasal 3 ayat ke-7. Kata bermurah hati menurut Clayton adalah sederhana atau praus, karena yang sederhana akan mewarisi bumi. Juga bersikap sabar, penyayang, suka damai, dan takut akan Tuhan, dalam pasal 3 ayat ke-8. Serta selalu mengucap syukur kepada Allah, karena ia menyadari bahwa yang berasal dari Allah itu baik, dalam pasal 3 ayat ke-10. Karena sungguh benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan. Dengan demikian, semuanya karena seizin Tuhan, sekalipun hal itu menyakitkan. Jadi, kita perlu mensyukuri hidup ini, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Poin yang kedua dari jalan kehidupan adalah peraturan untuk hidup dalam sebuah komunitas. Kehidupan tidak pernah lepas dari sebuah komunitas dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Idahe juga mempelajari bagaimana tradisi orang Yahudi dalam kehidupan berkomunitas. Pada saat itu, Yesus Kristus dianggap sebagai guru, sehingga dalam Idahe pasal 4 ayat 1-2 mengajarkan bagaimana seorang murid dengan guru dan juga sebaliknya. Pendekatan ini merupakan metode pengajaran para rasul dalam mengingat firman dari Yesus dan menghormatinya sebagai Tuhan. Mengapa bisa demikian? Clayton memberikan sebuah alasan, karena itu adalah doktrin atau ajaran Allah, dan dimanapun dikatakan firman Tuhan, di sana Tuhan berada.
seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan memiliki otoritas untuk dihargai. Jadi, orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak boleh direndahkan ataupun diabaikan, sebab mereka ini adalah orang-orang yang menyampaikan kabar baik tentang Allah. Didakhe juga menjelaskan bagaimana sikap kehidupan orang Yahudi dalam ikatan saling mengasihi, seperti memberi sedekah atau memperhatikan orang miskin, sikap orang tua terhadap anak, dan sikap tuan terhadap budaknya dalam Didakhe pasal 4 ayat 5-11. Karena bagi orang Yahudi, satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang dari kematian dan dosa adalah dengan memberi sedekah terhadap orang miskin. Seberapa pentingkah perintah ini? Dan bagaimana sikap dalam memberi? Menurutku, perintah belas kasihan serta rasa kepedulian terhadap sesama telah mencapai tingkat yang paling tajam. Clayton setuju dengan pernyataan ini, sehingga ia memberikan argumennya bahwa jika Anda mendapat untung karena tangan Anda, buatlah reparasi untuk dosa-dosa Anda. Dalam Didakhe pasal 4 ayat ke-7 memberikan kita jawabannya bahwa orang yang memberi seharusnya tidak ragu sebelumnya atau menggerutu sesudahnya. Perintah untuk berbelas kasihan terhadap orang yang membutuhkan merupakan jalan kehidupan untuk menyelamatkan diri dari cengkeraman dosa dan maut. Mengapa? Karena perintah ini merupakan perintah kedua dari mulut Yesus. Coba lihat dalam Matius pasal 22 ayat 39. Menurut Martin, tulisan ini mencerminkan identitas orang Yahudi yang merupakan salah satu kebiasaan dalam sebuah komunitas. Karakteristik mengasihi sebetulnya merupakan identitas kita sebagai orang percaya yang mencerminkan karakteristik Kristus dalam mengasihi manusia yang berdosa. Dengan demikian, perintah untuk mengasihi orang miskin mencerminkan kasih Yesus terhadap kita orang berdosa ini, karena hanya melalui kasihlah kita ini bisa diselamatkan dari dosa-dosa. Pada akhirnya, perintah dari jalan kehidupan dirangkum dengan peringatan-peringatan untuk membenci semua kemunafikan dan segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Peringatan lain agar tidak mengabaikan atau mengubah perintah, artinya perintah-perintah Allah tidak boleh ditambahkan atau dikurangi dalam pasal 4 ayat 13. Mengapa demikian? Sebab firman Allah adalah murni dalam Amsal 30 ayat 5-6, Ulangan pasal 13 ayat 1, dan Yeremia pasal 26 ayat 2. Serta bagi orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran diberikan perintah untuk mengakui perbuatannya di hadapan gereja atau di depan orang banyak, dan perintah untuk tidak berdoa dengan hati yang jahat dalam pasal 4 ayat 14. Karena pengakuan dosa di hadapan gereja bertujuan untuk memeriksa hati orang yang melakukan pelanggaran. Di sini terungkap kejujuran dan membenci semua sifat kemunafikan. Namun, jalan kematian itu seperti apa? Jalan kematian dimulai dengan melihat daftar sifat buruk yang terdapat pada diri manusia, seperti halnya yang tertulis dalam teks Didakhe pasal 5 ayat 1, yang menjadikan dirinya sebagai urutan dasar titah, menunjukkan pelanggaran perintah kelima, keenam, dan ketujuh. Teks ini dimulai dengan tindakan pembunuhan dalam pasal 2 ayat yang kedua, dan seterusnya menentang perintah keenam tentang perzinahan, hasrat, percabungan, dan dosa-dosa terhadap perintah ketujuh seperti pencurian. Selanjutnya dengan dosa agama palsu, dimulai dengan penyembahan berhala, kemudian sihir, serta diikuti dengan 4 sifat buruk yang berkaitan dengan kepalsuan di dalam maupun di luar. Lihat dalam Didakhe pasal 2 ayat 3 sampai yang kelima, yakni saksi palsu, kemunafikan, bermuka dua, tipu muslihat, dan kebanggaan. Ada 3 sifat buruk yang ada pada diri kita sebagai manusia. Yang pertama, penghinaan dalam Didakhe pasal 3 ayat 9, arogan dan kesombongan, dan lebih memilih mencintai hal-hal yang sia-sia atau semu, sehingga mereka tidak mengerti perbuatan yang benar tentang pahala karena mereka sendiri tidak melakukan perbuatan benar.
Karena seseorang yang melakukan ini disebabkan karena kurangnya rasa takut akan Tuhan. Seperti halnya perkataan Rasul Paulus yang mengatakan, hendak kasih janganlah berpura-pura, serta menjauhlah dari segala kejahatan dan lakukanlah hal yang baik, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan jalan kematian? Jalan kematian adalah perintah yang penuh dengan kutukan ilahi terhadap seseorang yang melanggar hukum. Oleh karena itu, jikalau jalan kematian adalah jalan yang dipenuhi dengan kutukan, sebaliknya membayangkan jalan kehidupan sebagai jalan yang dipenuhi dengan berkah. Ignatius memberikan sebuah konsep bahwa persatuan sebagai suatu kesatuan dalam simpati, harmoni yang dijadikan sebagai suatu fondasi atau dasar. Konsep ini memberikan arti bahwa manusia sebetulnya merupakan gereja Tuhan yang seharusnya saling menyatu dengan sifat Kristus. Dengan demikian, Tadros menyimpulkan bahwa semua ini menggambarkan bahwa kita ditemukan dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, sementara kematian mengabaikan ajaran ini. Dan perintah dalam Didache pasal 1 ayat ke-5 adalah kasus di mana terdapat unsur-unsur jalan kematian yang bertentangan dengan jalan hidup. Akibatnya ada banyak kecaman, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sihir, dalih, dan lain-lain. Jalan kehidupan dan kematian merupakan jalan yang saling bertentangan, sehingga kedua jalan ini memiliki jalannya sendiri. Jalan kehidupan menuntut seseorang kepada kehidupan yang abadi, dan jalan kematian menuntun seseorang kepada kehidupan yang fana. Jalan kematian diakhiri dengan dua perintah ilahi, yakni memikul seluruh Tuhan dalam Didache pasal 6 ayat 2. Karena dengan demikian ia akan sempurna. Hal ini mengacu pada kuk Allah atau kuk kerajaan surga dengan belajar dari Kristus dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Stewart mengatakan bahwa seseorang yang ingin menjadi sempurna harus mematuhi seluruh hukum dan dapat dikatakan sempurna karena ia menjalankan semua perintah ilahi itu. Perintah kedua mengenai larangan tentang makanan dalam pasal 6 ayat ketiga. Menurut Harnack dalam bukunya Knowledge and the Coming Kingdom tentang hal makanan, ini mengarah kepada ritual makanan yang mewah bagi Kristen di dalam perjanjian baru. Tetapi karena Didache tidak menyebutkan tentang kematian Yesus serta pengampunan dosa, hal ini dianggap sebagai ritual untuk persekutuan kasih. Pada pasal 6 ayat ketiga yang tertuju pada perintah dan larangan tentang makanan dalam perjanjian lama dan kebiasaan orang Yahudi. Sesuatu yang dilarang adalah menjadikan makanan sebagai korban berhala. Mengapa ini dilarang? Rasul Paulus berkata mengenai makanan, daging persembahan, tidak ada yang berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa dalam 1 Korintus pasal 8 ayat keempat. Tetapi yang dijauhkan adalah seperti hal-hal sikap percabulan dalam Kisah Para Rasul ayat 15 sampai 20. Artinya hal-hal yang dilarang dan membuahkan dosa adalah tindakan seseorang untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala dan mempercayai sesuatu yang di luar Tuhan. Oleh karena itu, dosa adalah ketidakpercayaan akan Tuhan. Jadi aplikasinya, semua ini mengajarkan bahwa kitab Didache berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat secara moralitas dan juga yang menuntut gereja atau kita sebagai orang percaya ketika menjalankan kehidupan yang berbeda. Jalan kehidupan yang dimaksud kitab Didache adalah bahwa segala sesuatu yang bersifat secara hukum kasih tidak lepas dari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, serta dengan percaya sepenuhnya terhadap perintah Allah, sebab perintah itu sendiri berasal dari Allah dan yang mendidik setiap kita ketika menjalani kehidupan yang suci di hadapan Allah. Spiritualitas kitab Didache mengajak kita semua untuk
tidak lagi hidup di dalam dosa dan tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan daging yang bersifat mematikan tubuh sehingga menyebabkan kematian. Dengan adanya perintah dan larangan sebetulnya bertujuan untuk mendisiplinkan diri kita dalam memenuhi jalan kehidupan yang sejati. Mungkin banyak orang percaya atau gereja tidak peduli terhadap pengajaran kitab Didache ini. Tetapi pada sisi lain, gereja atau kita tanpa sadar masih mempraktikkan segala perintah dan larangan yang ada dalam doktrin ini dengan tujuan untuk mencapai kedewasaan penuh sehingga kita semakin sempurna di dalam Kristus. Pengajaran-pengajaran yang tertulis dalam kitab Didache mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah adalah jalan kematian yang bersifat fana atau sementara. Kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam proses menuju rupa, tentunya kita harus mengalami pendewasaan penuh melalui pertobatan yang terus-menerus. Jika kita ingin melihat wajah Tuhan tercermin dalam diri kita, cermin itu perlu dibersihkan. Artinya, kita harus mengatakan tidak pada dosa dan bertobat pada semua kemunafikan, kesombongan, kemarahan, keserakahan, keegoisan, dosa seks, keangkuhan, suka dipuji, dan lain sebagainya. Tetapi berjalan pada jalan kehidupan dan mengikuti segala larangan dan perintah Allah untuk mencerminkan bahwa kita ini sebetulnya adalah anak-anak Allah. Mari dengan terus-menerus memulihkan diri kita dari dosa-dosa melalui pertobatan setiap hari. Bagaimana caranya? Bisa dengan membaca Alkitab setiap hari, karena sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Belajarlah untuk bersyukur, membaca buku para bapak-bapak gereja, terlibat dalam pelayanan apapun, ataupun memanjatkan doa puja Yesus, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Atau dalam bahasa Indonesianya, Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena dengan doa ini mengajarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Semua ini kita lakukan sampai nantinya kita benar-benar segambar dan serupa dengan Allah dan menerima mahkota ilahi dari Dia. Tuhan Yesus memberkati.